Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe kegelapan yaitu Poccina beserta evolusinya, Pokemon bertipe normal yaitu Zigzagoon beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe serangga yaitu Wurmple beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe air atau daun, Pokemon bertipe normal atau terbang, Pokemon bertipe daun, dan Pokemon bertipe air atau terbang. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Lautad. Lautad ini merupakan Pokemon tipe air dan daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rumput air. Dalam Pokédex, Lautad ini berada di nomor urut 270. Lautad memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 2,6 kg. Lautad ini memiliki kemampuan piring penampung hujan. Pokemon secara bertahap mendapatkan kembali hit pointnya dalam hujan. Lautad juga memiliki kemampuan gesit, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Lautad berjalan mencari air jernih. Jika dia tidak minum air dalam waktu lama, daun di kepalanya akan layu. Dedaunan Lautad yang tumbuh terlalu besar dan berat menjadikan Pokemon ini hidup dengan mengapung di air. Lautad sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Lautad ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Lombre. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Lombre. Lombre ini merupakan Pokemon tipe air dan daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gembira. Lombre ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Lautad. Dalam Pokédex, Lombre ini berada di nomor urut 271. Lombre ini memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 32,5 kg. Lombre memiliki kemampuan piring penampung hujan. Pokemon secara bertahap mendapatkan kembali hit pointnya dalam hujan. Lombre juga memiliki kemampuan gesit, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Pokemon nokturnal yang memulai aktivitasnya setelah matahari terbenam. Lombre hidup dengan memakan lumut di dasar sungai. Lombre hidup di perairan dengan pencahayaan yang bagus. Saat siang, Pokemon ini tidur di tempat tidur yang terbuat dari tumbuhan air dan mulai beraktivitas saat matahari tenggelam. Lombre sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 3. Lombre ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Ludicolo. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Ludicolo. Ludicolo ini merupakan Pokemon tipe air dan daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gembira. Ludicolo merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Lombre. Dalam Pokédex, Ludicolo ini berada di nomor urut 272. Ludicolo ini memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 32,5 kg. Ludicolo memiliki kemampuan piring penampung hujan. Pokemon secara bertahap mendapatkan kembali hit pointnya dalam hujan. Ludicolo juga memiliki kemampuan gesit, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon pada waktu hujan. Irama musik yang menyenangkan mengaktifkan sel Ludicolo dan membangkitkan kekuatannya. Ludicolo menggerakkan tubuhnya mengikuti irama musik yang gembira untuk meningkatkan kekuatannya.
Ludicolo sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe daun nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Sidat. Sidat ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon buah pohon ek. Dalam Pokédex, Sidat ini berada di nomor urut 273. Sidat memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 4,0 kg. Sidat memiliki kemampuan klorofil, meningkatkan statistik speed Pokemon pada waktu matahari bersinar terik. Sidat juga memiliki kemampuan bangun pagi. Pokemon terbangun dari tidur 2 kali lebih cepat daripada Pokemon lainnya. Jika diam saja, Sidat ini terlihat persis seperti Berry. Pokemon ini bermain dengan membuat kaget Pokemon yang datang untuk mematuknya. Sidat bergantung di pohon dengan menempelkan ujung kepalanya pada ranting pohon. Kadang Pokemon ini jatuh karena ditiup oleh angin kencang. Sidat sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 2. Sidat ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Nuzleaf. Yang kedua, ada Pokemon yang bernama Nuzleaf. Nuzleaf ini merupakan Pokemon tipe daun dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon licik. Nuzleaf ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Sidat. Dalam Pokédex, Nuzleaf ini berada di nomor urut 274. Nuzleaf memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 28,0 kg. Nuzleaf memiliki kemampuan klorofil, meningkatkan statistik speed Pokemon pada waktu matahari bersinar terik. Nuzleaf juga memiliki kemampuan bangun pagi. Pokemon terbangun dari tidur 2 kali lebih cepat daripada Pokemon lainnya. Suara seruling daun yang ditiup oleh Nuzleaf membuat perasaan menjadi tidak tenang. Pokemon ini hidup dalam lubang pada pohon besar. Nuzleaf hidup jauh di dalam hutan. Pokemon ini membuat seruling menggunakan daun di kepalanya dan meniupkan suara seruling yang membuat perasaan menjadi tidak tenang. Nuzleaf ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, petarung, racun, terbang, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Nuzleaf ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Shiftry. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Shiftry. Shiftry ini merupakan Pokemon bertipe daun dan kegelapan. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon buruk hati. Shiftry ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Nuzleaf. Dalam Pokédex, Shiftry ini berada di nomor urut 275. Shiftry memiliki tinggi 1,3 meter dan berat 59,6 kg. Shiftry memiliki kemampuan klorofil, meningkatkan statistik speed Pokemon pada waktu matahari bersinar terik. Shiftry juga memiliki kemampuan bangun pagi. Pokemon terbangun dari tidur 2 kali lebih cepat daripada Pokemon lainnya. Pokemon yang ditakuti sebagai dewa hutan, Shiftry ini memiliki kemampuan untuk membaca pikiran lawan dan bertindak duluan. Shiftry hidup tenang di dalam hutan. Kabarnya timbul angin kering saat Pokemon ini mengibaskan kipas besarnya. Shiftry sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, petarung, racun, terbang, serangga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 6, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe normal dan terbang nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Taillow. Taillow ini merupakan Pokemon bertipe normal dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon burung layang-layang kecil. Dalam Pokédex, Taillow ini berada di nomor urut 276. Taillow ini memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 2,3 kg.
Taillow memiliki kemampuan determinasi. Dalam kondisi tak normal, Pokemon menjadi sangat berani sehingga statistik attack-nya meningkat. Taillow ini tidak pernah mundur dalam menghadapi musuh sekuat apapun juga. Pokemon yang berani ini tidak gentar walaupun telah kalah dalam pertarungan. Tetapi jika lapar, ia akan menangis keras. Taillow masih sangat muda, ia baru saja meninggalkan sarangnya, sehingga kadang-kadang ia menangis karena kesepian di malam hari. Makanan Pokemon ini adalah Wurmple yang tinggal di hutan. Taillow sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 2, serangannya ini bernilai 3, pertahanannya ini bernilai 2, serangan khususnya bernilai 1, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 5. Taillow ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Swallow. Yang kedua, ada Pokemon yang bernama Swallow. Swallow ini merupakan Pokemon bertipe normal dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon burung layang-layang. Swallow merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Taillow. Dalam Pokédex, Swallow ini berada di nomor urut 277. Swallow memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 19,8 kg. Swallow memiliki kemampuan determinasi dalam kondisi tak normal. Pokemon menjadi sangat berani sehingga statistik attack-nya meningkat. Swallow dapat terbang tinggi dan melakukan manuver terbang berputar di langit. Pokemon ini langsung terjun secepat mungkin jika melihat mangsanya. Dengan menggunakan cakar kakinya, Swallow menangkap mangsanya yang tidak dapat lagi melarikan diri. Swallow sangat teliti dalam memelihara sayapnya agar terus berkilau. Apabila dua Swallow berkumpul, maka mereka akan saling membersihkan sayapnya masing-masing. Swallow sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 7. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe air dan terbang nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Wingull. Wingull ini merupakan Pokemon tipe air dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon burung camar. Dalam Pokédex, Wingull ini berada di nomor urut 278. Wingull memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 9,5 kg. Wingull memiliki kemampuan tubuh lembab, menyembuhkan kondisi status jika hujan. Wingull juga memiliki kemampuan mata tajam. Mata yang tajam mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Wingull ini membuat sarang di tebing curam. Dia naik ke angkasa luas dan meluncur di udara dengan memanfaatkan angin laut. Wingull menggunakan aliran angin untuk terbang ke langit tanpa perlu menggepakkan sayap. Pokemon ini membuat sarang di tebing pada pantai. Wingull sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 2, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5. Wingull ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Pelipper. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Pelipper. Pelipper ini merupakan Pokemon tipe air dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon burung air. Pelipper ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Wingull. Dalam Pokédex, Pelipper ini berada di nomor urut 279. Pelipper memiliki tinggi 1,2 meter dan berat 28,0 kg. Pelipper memiliki kemampuan menurunkan hujan. Pokemon ini membuat hujan ketika masuk ke arena pertarungan. Pelipper juga memiliki kemampuan mata tajam. Mata yang tajam mencegah Pokemon lain menurunkan akurasi serangan Pokemon ini. Pelipper adalah jasa angkutan udara yang mengangkut Pokemon kecil dan telur dengan memasukkannya ke dalam mulut, lalu mengantarkannya ke tempat yang aman. Pelipper ini terbang mepet dengan permukaan laut, lalu mencakup makanan sekaligus air laut dengan paruhnya yang besar dan mengangkutnya. Pelipper ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik dan karang.
Dalam statistik Pokédex, hit poinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 4. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe air atau daun, Pokemon bertipe normal atau terbang, Pokemon bertipe daun, dan Pokemon bertipe air atau terbang. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer, sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.